Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Para jemaah salat Isya yang akan segera kita langsungkan pula salat tarawih, mudah-mudahan semuanya dalam hidayah dan naungan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan kita berselawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya, kita telah dan akan segera memasuki puasa yang ke-10. Berarti 20 hari lagi kita akan segera lebaran. Ya. Jadi rasanya sudah mulai terbayang ketupat-ketupat berikut dengan opor-opornya. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah prakata atau peribahasa Arab yang terkenal dalam kitab yang berbahasa Arab. Bunyinya at-tamassaku tuliku famuha la yusayyidaha ahadun. Jika kalau misalnya kita melihat ada ikan yang tertutup mulutnya, maka tidak akan ada seorang pun yang akan bisa memancingnya. Fa'aulik famaka li'annal katsir yatamanni ayyusayyida ahta'aka. Oleh karena itu maka kemudian tutup mulutmu, karena betapa banyak orang yang kemudian mengintip dirimu untuk mencari-cari kesalahanmu kalau misalnya mulutmu terbuka. Maka dalam saum ini as-saum al-imsak, bahwa puasa adalah menahan diri. Oleh karena itu maka semakin orang banyak berbicara, biasanya akan semakin banyak kesalahannya. Dan banyak pula orang yang kemudian mengintip kesalahan kita untuk menyebarkan kepada yang lain. Maka puasa inilah yang akan melatih kita untuk mulai menahan diri, agar kita bisa menahan dari perkataan-perkataan yang tidak perlu, tetapi kita memanfaatkan perkataan-perkataan yang banyak manfaatnya. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul yang diberikan adalah bekerja untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah bekerja yang kemudian bisa sampai kita pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat terkenal, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kita telah selesai melaksanakan sholat, maka bersegeralah untuk menyebar di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita beribadah kepada Allah, maka diperintahkan pula untuk segera menyebar di muka bumi untuk mencari keridhaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian puncaknya mengisyaratkan agar kita bisa bekerja dengan sebaik mungkin, mencari nafkah, berikhtiar dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks kerja ini, kalau dalam dunia Islam ada namanya kerja keras. Ini penting. Sekeras mungkin pikiran kita, semangat kita harus kita tumpahkan untuk mencari karunia Allah. Dalam bekerja ini kita tidak boleh main-main untuk mencari karunia Allah sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kerja keras, tapi juga harus dilanjutkan dengan kerja cerdas. Kerja cerdas di sini adalah akal yang kita manfaatkan. Kemudian segera ilmu harus kita jadikan sebagai potensi, sebagai bekal untuk bekerja.
Dan kemudian selanjutnya adalah bekerja tuntas. Jadi bekerja keras, bekerja cerdas, dan kemudian bekerja tuntas. Dan jangan lupa yang terakhir adalah bekerja ikhlas. Apapun kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari prinsip yang telah diperintahkan oleh Allah itu tadi, di samping kita beribadah maksimal kepada Allah, kita juga harus bekerja keras. Makanya Rasulullah sangat menginginkan agar para sahabat pada saat itu yang kemudian hanya beribadah kepada Allah di masjid, maka kemudian ditegur oleh Rasulullah bahwa mereka punya keluarga, mereka punya kehidupan yang harus juga dipenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu maka bekerja adalah penting, mencari nafkah, ikhtiar adalah penting dalam dunia Islam. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua berkaitan dengan masalah bekerja ini sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengisyaratkan, wabtawi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtawi fima atakallahu daral akhirah. Apa yang datang kepadamu maka manfaatkan untuk kehidupan akhirat. Kita mungkin telah didatangkan oleh Allah dengan keilmuan, yang dengan keilmuan itu kita manfaatkan untuk bekerja dimanapun. Maka ketika kita bekerja dengan ilmu yang telah didatangkan oleh Allah, kita manfaatkan untuk kehidupan akhirat. Kita mungkin diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir yang diberikan kepada kita, maka jabatan itu kita manfaatkan untuk kehidupan akhirat. Kita mungkin punya potensi lain, keunikan lain, kita manfaatkan apa yang diberikan oleh Allah, kita maksimalkan untuk darul akhirah, untuk kehidupan akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kau lupakan untuk kehidupan duniamu. Jadi di samping kita berburu untuk pahala akhirat, maka kehidupan di dunia juga penting agar kita tidak lupakan dan kita maksimalkan untuk kita meraih yang namanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu kemudian sebuah prakata yang kalau misalnya kita penggal prakata ini, maka nanti akan menjadikan kita sebagai orang yang rakus. Ada sebuah prakata, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kerjakan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Maka kalau hanya sampai di sini, kita bekerja untuk dunia seakan-akan kita merasakan akan hidup abadi selamanya, maka kita akan lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah, dan lupa hal lainnya bahwa kita adalah merupakan titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa'mal li akhiraka ka'annaka tamutu wadan. Kemudian bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Maka kalau dua hal ini kita sandingkan, bekerja untuk urusan dunia semaksimal mungkin, tetapi untuk urusan akhirat kita harus merasa bahwa kita akan segera mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal untuk dunia dan akhirat akan seimbang dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah yang menarik yang kemudian bisa kita ambil. Ada seorang tokoh sufi terkenal namanya Ibrahim bin Adham. Ketika ada yang datang kepada Ibrahim bin Adham, ya Syekh, saya itu kok merasakan begitu sempit dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saya dan keluarga itu sangat luar biasa. Saya tidak menemukan kebahagiaan yang saya inginkan. Maka kemudian Ibrahim bin Adham menyatakan, bolehkah saya kemudian menanyakan tiga hal kepadamu? Oh ya, silakan. Tapi ini heran, mau minta solusi kok mau ditanyakan. Maka kemudian Ibrahim bin Adham menanyakan yang pertama, apakah ada yang terjadi di dunia? Pertanyaan pertama, apakah ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang di luar kendali Allah Subhanahu wa taala? Maka orang ini menyatakan, tidak ada ya Syekh, semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Baik, oke, yang kedua, apakah rizki yang diberikan Allah itu kemudian bisa Allah tambah atau kemudian Allah kurangi atas izin Allah Subhanahu wa taala? Iya, benar Syekh, bahwa rizki yang diberikan Allah bisa ditambah, bisa kemudian dikurangi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu benar. Kemudian yang ketiga, apakah ajal yang nanti akan terjadi kepada kita itu nanti akan bisa kita majukan atau nanti bisa kita mundurkan? Maka orang ini menyatakan, tidak bisa ya Syekh, semuanya atas kendali dan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kamu sudah tahu seperti itu, kenapa kamu kemudian merasa bahwa hidupmu merasa sempit, hidupmu merasa bahwa tidak ada harapan lagi? Wala tai'asu mir rauhillah, yang kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip ini menjadi penting kepada kita. Bahkan menarik sekali, ada sebuah kisah juga yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Pada saat itu ada yang datang kepada Imam Syafi'i, "Ya Imam Syafi'i, saya itu mendapatkan 500 dirham. Tapi kenapa 500 dirham itu kok tidak cukup dalam kehidupan saya? Untuk kehidupan keluarga tidak terasa cukup kayaknya." Maka kemudian Imam Syafi'i menyatakan, "Coba kamu minta kepada juraganmu agar dikurangi gajimu." Kemudian dia menyatakan datang kepada juragannya minta dikurangi, akhirnya digaji 400 dirham. Setelah digaji 400 dirham, ini kemudian kok masih kurang lagi. Datang lagi ke Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i menyatakan, minta kurangi lagi. Akhirnya minta dikurangi sampai 300 dirham. Nah, ketika 300 dirham ini ternyata cukup menghidupi keluarganya. Maka kemudian datang kepada Imam Syafi'i, "Wah Imam Syafi'i, ternyata 300 dirham kok cukup?" Maka Imam Syafi'i menyatakan bahwa sebetulnya gajimu hanya 300, yang 200-nya itu yang tidak jelas tentang hukumnya. Nah, itu yang akan merusak yang halal. Jadi ternyata ada yang haram yang kemudian masuk dalam kehidupan gaji kita, dan itu yang akan merusak kehalalannya sehingga tidak ada keberkahan. Maka ini menjadi inspirasi kepada kita bahwa kita bekerja semaksimal mungkin, tetapi juga berharap akan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan akhirat sebagai tujuan daripada tujuan akhir kita. Bahkan ada kisah menarik antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kata Imam Malik bahwa semua rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kemudian Imam Syafi'i menyatakan bahwa ketika kita ingin mendapatkan rizki dari Allah, kita harus ikhtiar. Nah, kedua pendapat ini sangat berbeda. Maka kemudian Imam Syafi'i berjalan-jalan, kemudian datang ke kebun anggur. Di situ kemudian ikut bekerja dan mendapatkan anggurannya. Datang bersama anggurnya itu dengan ke Imam Malik. Nah, ketika disampaikan, "Wahai Imam Malik, ternyata pendapatku benar bahwa untuk mendapatkan anggur ini kita harus keluar, berikhtiar. Maka saya bawakan anggur ini untuk kita bisa makan bersama." Tapi kemudian Imam Malik menyatakan, "Saya tidak keluar dan tidak kemana-mana, tapi ternyata anggur ini datang kepadaku." Oleh karena itu maka kemudian keduanya, karena memang ilmunya luar biasa, ini kemudian sama-sama ketawa, dan kemudian merupakan pernyataan bahwa ini antara ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ikhtiar dan tawakal ini harus seimbang. Kita harus berikhtiar semaksimal mungkin bekerja untuk urusan dunia kita, tetapi jangan sampai lupakan bahwa kita ada Allah yang akan melindungi dan sebagai tempat untuk kita bergantung kepadanya. Mudah-mudahan kita berikhtiar, apapun yang kita ikhtiarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya mendapatkan hidayah dan naungan maunah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi pencerah kepada saya termasuk kita semua, agar kita tidak hanya semata untuk urusan dunia, tapi kemudian bergantung juga hanya kepada Allah, dan kita kemudian maksimalkan untuk sebagai bekal untuk tujuan akhirat kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.